Udah bagian dari TRH. Ya kan Pak Ustaz? Sudah mau hampir paling sering dipanggil gitu. Jangan bosan-bosannya ke sini. Iya. Alhamdulillah masih disenangi kan. Saya salah satunya penggemar Pak Ustaz. Alhamdulillah ya. Saya bisa silaturahmi ya, mungkin terus ke sini nih. Bapak namanya bapak siapa? Muksin. Muksin ya. Oh, kalau bapak Sugeng, Pak. Pak Sugeng. Oh iya. Nah itu direktur kita di sini. Direktur Nah, saya JM-nya. JM ya. Masya Allah. Direktur. Itu kalau direktur itu bagian apa itu Pak? Beliau direktur umum. Nah kalau di sini kan ada 5 direktur. Direktur produksi, direktur keuangan, direktur umum beliaunya. Keseluruhannya itu maksudnya. Ya, umum, ya pokoknya bagian umum. Oh, bagian umum masyarakat. Nah, umum dan SDM. Nah kalau untuk secara keseluruhan ada di sini direktur utama, ada wakil direktur utama. Nah beliau nggak kesini karena memang ada urusan, mungkin insya Allah nanti pada tanggal 20 baru mau kesini. Baru mendatang ya. Ya. Karena kebetulan sekarang tanggal 14 ya kita baca-baca doa gitu. Nah, Oh gitu. ya. Nanti juga kalau beliau datang mungkin ada acaranya. Oh iya. Itu Pak Ustaz. Istilahnya kita bersyukur bahwa ini sudah 33 tahun ini. Kira-kira begitu. RH-nya Ya. Nah ini kan berdiri pada 14 April tahun 93. 14 April 93. 93. Ya. Berarti kayak umur saya ya. Iya lah. Saya kan tanggal 24 Januari 93 juga. 33 tahun. 33 tahun. Berarti Pak Ustaz 33 tahun. Iya. Nah, saya tahun 93 itu berarti saya sudah kerja di sini. Berarti Pak Ustaz baru lahir. Masya Allah ya. Luar biasa nih perusahaannya, termasuk tua juga perusahaan. Iya ya. Dengan berbagai macam masalah kendala yang ada bertahan kan sekarang. Alhamdulillah. Kan kayak tambang kan banyak yang ini Pak, banyak yang tutup gitu. Ya. Tapi daerah, weh, itu sampai sekarang ya. Alhamdulillah kita bisa. Dan Pak, Allah selalu Kepada rekan-rekan mohon perhatiannya, terutama yang Gunung Tabur, apabila sudah disampaikan di pengumuman di grup mohon bisa diperhatikan. Ya. Sekali lagi untuk teman-teman, sebentar lagi acara doa bersama hari ulang tahun TTT IRA yang ke-33 akan kita mulai. Mohon bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Zainuddin saya. Jainuddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur SDM dan Umum PT Tanjungan Hutani, Bapak Sugeng Uripno.
Yang kami hormati General Manager PT Tanjung Radar Putani, Bapak Muslim Irsal. Yang kami hormati Wakil General Manager PT Tanjung Radar Putani, Ibu Hajar Sumi. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran manajemen PT Tanjung Radar Putani, serta yang kami banggakan seluruh insan dan keluarga besar PT Tanjung Radar Putani yang berbahagia pada hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini dalam acara tasyakuran dan doa bersama hari ulang tahun ke-33 PT Tanjung Radar Putani. 33 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ibarat sebuah pohon, PT Tanjung Radar Putani tidak sekedar berdiri, melainkan telah mengakar kuat. Inilah cerminan dari integritas serta komitmen yang telah ditanamkan sejak hari pertama perusahaan ini berdiri. PT Tanjung Radar Putani telah mengakar kuat, tumbuh menjulang, dan terus memberikan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi banyak pihak. Semoga di usia yang ke-33 tahun ini, perusahaan kita menjadi semakin jaya, tangguh, dan berkelanjutan demi masa depan yang gemilang. Amin. Amin. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan tausiah atau ceramah singkat yang akan dirangkaikan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Zainuddin. Kepada Ustadz kami persilakan. Langsung. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala sanjungan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah sehingganya pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun daripada perusahaan TRH. Ya, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan rahmat-Nya dan selalu diberikan kekuatan kesehatan kepada seluruh jajaran yang bekerja di tempat ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan undangan yang diberikan kepada saya dan kepada bapak-bapak para karyawan sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam rangka bulan suci Ramadan kemarin mungkin kita belum sempat bertemu, maka pada saat ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah kebiasaan salat Jumat di sini. Karena sering isi khutbah di sini, hampir lupa. Hampir jamaah salat Jumat tadi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sesaat, maka Nabi mengingatkan kepada kita, ad-dunya qalilun wal akhiratu khairun. Dunia adalah kehidupan yang sesaat, kehidupan yang sementara. Kita berkumpul saat ini, pastinya suatu saat kita akan berpisah. Maka bila ada hilaf dan salah, senantiasa kita harus saling memaafkan. Kata Rasulullah, barang siapa seseorang yang berjumpa dengan saudaranya lalu bersalaman dan saling memaafkan, maka dosanya berguguran sebagaimana daun kering yang jatuh dari pohonnya.
Maka ini keutamaan saling maaf memaafkan. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid dan mengatakan, sebentar lagi akan ada penghuni surga masuk ke dalam masjid ini. Maka sahabat pun menunggu-nunggu. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang menenteng sandalnya. Ketika dia telah masuk, oh ini pemuda itu. Maka tak lama kemudian, sekitar besok harinya lagi, maka seperti itu lagi Rasulullah bersabda bahwa sebentar lagi akan ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid ini. Ternyata pemuda itu lagi. Padahal ini orang masih hidup ya, tetapi sudah dikatakan oleh Rasulullah ahli surga. Sampai ketiga harinya Rasulullah SAW bersabda, tak lama lagi akan masuk seorang ahli surga ke masjid ini. Ternyata dia lagi. Maka ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang ingin mengetahui apa sih amalan yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Maka ketika itu pemuda ini berpura-pura mendatangi sahabat tadi yang dikatakan oleh Rasul bahwa dia adalah seorang penghuni surga. Dia meminta izin kepada sahabat tersebut untuk menginap di rumahnya barang 3 hari. Karena dia mengatakan bahwa sedang ada masalah keluarga di rumahnya, sehingga dia minta tolong untuk menginap di rumahnya. Singkat cerita, diizinkanlah dia menginap. Lalu dia tidur selama malam. Dia memperhatikan apa sih ibadah apa sih yang dikerjakan oleh sahabat tersebut. Mengapa sampai Rasulullah SAW mengatakan pemuda itu sebagai penghuni surga. Ditunggu-tunggu sampai tidak tidur, sampai jam 12, jam 1, sampai jam 3, tidak juga bangun sholat tahajud. Tiba-tiba subuh, baru dia mengerjakan, pemuda tersebut pergi mengerjakan sholat subuh. Diperhatikan tidak juga puasa Senin dan Kamis atau tidak puasa yang lain. Setelah 3 hari menanti, karena tidak kunjung ada petunjuk saat itu, maka beliau berterus terang kepada pemuda tersebut. Sebenarnya katanya, aku minta izin untuk menginap di rumahmu ini karena mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penghuni surga. Aku ingin melihat amalanmu, tetapi selama 3 hari 3 malam aku tidak melihat amalan yang mencolok atau yang lebih dari kami. Bahkan kamu tidak bangun sholat tahajud. Apa sebenarnya amalanmu? Maka dari kisah ini, ketika itu pemuda tersebut tidak langsung menjawab. Akhirnya dia mau pamit pulang. Kemudian dipanggil, kemarilah. Maka diberitahukanlah apa amalannya. Ternyata amalan daripada pemuda tersebut adalah ketika hendak tidur, dia ini selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang pernah menzolimi aku, yang pernah menyakiti aku. Berikanlah dia kasih sayang. Artinya orang ini orang yang pemaaf. Maka ketika kita menjadi orang yang pemaaf, padahal kita disakiti oleh orang lain, maka ganjarannya kata Rasulullah adalah ahli surga. Maka dari cerita itu kita mengambil kesimpulan bahwa orang yang pemaaf tempatnya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kumpul bekerja, mungkin ada terselip hilaf kata kita, maka kita harus saling maaf memaafkan. Kemudian di dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini adalah tempat di mana kita menanam benih dan akan menuainya, di mana ladang amal ibadah
diluaskan, dilapangkan oleh Allah, dan disinilah tempat kita bekerja. Di akhiratlah akan kita tuai segala apa yang telah kita tanam di kehidupan sebelumnya ini. Maka walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai apa? Sebagai ujian dariku. Maka ketika kita diberikan ujian daripada Allah, kekayaan merupakan ujian juga, Bapak Ibu. Ketika kita kira, oh kalau ditabrak motor, ditabrak sama apa, jatuh dari tangga atau sakit, ini baru ujian. Ternyata tidak. Allah katakan kesenangan juga merupakan ujian. Kenapa? Karena terkadang ketika kita dalam posisi yang enak, kita lupa kepada alam akhirat. Sehingga apa? Kita lalai daripada kehidupan dunia. Maka Allah tegur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk-numpuk harta benda telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam liang kubur. Barulah mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Maka nasihat yang terbaik kata Rasulullah adalah mengingat kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan karena kita mengingat kematian ini jadi lemes semua hari ini. Karena kita hidup di dunia ini disuruh untuk berjuang. Siapa yang berjuang di jalan Allah, bekerja, merupakan jihad fisabilillah. Bila kita mati benar-benar kita udah niat untuk memperjuangkan anak istri kita di rumah, keluarga kita yang belum menikah berjuang untuk dirinya, maka dihitung jihad fisabilillah. Maka kata Rasulullah SAW, siapakah orang yang mati syahid itu? Maka kata para sahabat, orang yang perang di medan perang lalu mati terbunuh. Maka jawab Rasulullah, berarti sedikit sekali umatku yang mati syahid. Maka dijawab oleh Rasulullah, oleh para sahabat, lalu siapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, orang yang mati syahid itu adalah orang, bukan hanya orang yang mati di medan perang, mereka juga orang yang sakit, kemudian meninggal, sakit di dalam organ perutnya, sakit perut. Dalam hadis itu dijelaskan, mungkin dia entah kena ginjal, mungkin dia kena diabetes dan lain sebagainya. Matinya dia berjuang, tapi sebelumnya ini kita berjuang di jalan Allah, maka dihitung juga mati syahid. Orang yang bekerja juga dihitung mati syahid ketika mereka benar-benar lillahi ta'ala berangkat dari rumah untuk memperjuangkan kehidupan rumah tangganya, untuk memperjuangkan kehidupan dirinya. Apa ganjarannya kata Rasulullah? Ganjarannya di dalam hadisnya Rasulullah disebutkan bahwasanya ketika orang itu mati syahid, maka yang pertama dosanya dari awal kematiannya diampunkan semua. Yang kedua, di dalam kuburnya tidak ada siksa kubur. Yang ketiga, ketika di padang mahsyar huru hara, orang sibuk menangis kepanasan, menjerit ketakutan, tetapi dia santai-santai saja, tenang-tenang saja. Kemudian yang keempat, mereka diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka diberikan istri ya. Tapi ibu-ibu jangan marah ya, ini hadis ya. Diberikan 72 bidadari. Kemudian diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memasukkan 70 anggota keluarganya. Ya, 70 anggota keluarganya bisa diselamatkan. Kita mau pilih siapa? Apakah orang tua kita, tetangga kita, saudara kita? Pokoknya 70 anggota keluarga kita bisa kita selamatkan apabila kita mati syahid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berjuang, bekerja untuk anak, istri, untuk diri pribadi, ini merupakan jihad fisabilillah. Maka niat benar-benar dari dalam hati harus kata Allah Subhanahu wa taala,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sekecil biji sawi. Kalau pernah melihat biji sawi, nah sekecil itu. Maka mengapa kita harus bersihkan hati kita dari sifat kesombongan? Karena iblis saja diusir daripada surganya Allah karena mengatakan, aku lebih mulia daripada Adam. Karena aku diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan hanya dari tanah. Merasa dirinya lebih baik, ada sifat sombong dalam hatinya, diusir oleh Allah. Maka dari itu ketika kita beribadah kepada Allah, senantiasa selalu beristighfar, membersihkan daripada hati kita daripada sifat kesyirikan atau kesombongan. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi renungan kita bahwasanya kehidupan di dunia ini yang sesaat ini, sudahkah kita mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah, yakni wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah kalian dengan sebaik-baiknya bekal. Apa itu? Yaitu takwa. Takwa ini artinya menjalankan apa-apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini berat, karena yang pertama kita harus melawan hawa nafsu, yang kedua kita harus melawan daripada bisikan daripada iblis. Karena dia mencari siapa? Dia mencari teman untuknya. Karena dia sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala menggoda anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka dia juga punya teman nanti yang mau ikut dia. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang dia itu meninggal, dia telah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga walaupun hanya dia dalam hatinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemungkinan yang di dalam dalam Al-Quran disebutkan ada dua golongan di alam akhirat nanti, yaitu yang pertama adalah golongan yang pertama ini ditimbang, dihisap amalnya. Tapi kalau golongan kedua ini golongan muqarrabin, mereka yang sampai kepada Allah tanpa hisap, tanpa dihitung-hitung lagi. Nah, jadi kita mau masuk golongan yang mana? Semoga kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk ke surga Allah tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ceramahnya mau dipanjangkan atau cukup ini? Cukup aja, Pak. Ya, karena kelihatannya sudah lapar ini, sudah mau jam 12 ya. Iya, 11:30 ya. Jadi inilah mengapa ya, terakhir ya. Inilah mengapa kita harus senantiasa untuk memperkokoh ikatan silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita. Bila ada kesalahan, maka harus saling memaafkan. Ganjarannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan, kalau di rumah kita memperbaiki rumah kita, memperbagus, mempercantik rumah kita yang akan kita tempati, yang hanya sesaat saja sifatnya, pasti umur 50, 60 atau 80 tahun kita tinggalkan. Bagaimana rumah yang ada di akhirat sana? Sudahkah kita percantik rumah kita di sana? Karena setiap saat, setiap detik kita bisa kembali. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, yaitu pisahnya jasad dengan ruh. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, jangan kalian mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Mereka itu sebenarnya hidup dan Allah memberikan rizki kepada mereka. Itu Allah jelaskan di Al-Quran. Jadi ketika kita melihat orang yang mati, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, mereka itu hanya berpindah alam ke alam yang lebih kekal lagi abadi. Di sana pun mendapatkan rizki, kata Allah, di sisiku. Nah,
Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita fisabilillah, karena kita menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala, nafkahkan anak istri kita, diri kita pribadi bagi yang jomblo, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua diangkat menjadi kekasih Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Syaratnya yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bersihkan hati dari dosa, bersihkan diri dari kotoran najis dan haram. Diberikan keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah, khususan ila perusahaan dan karyawan yang berikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, berikan anak yang soleh-soleha, yang belum menikah diberikan pasangan yang baik, yang soleh-soleh. Wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati doa, wa bi barakati salatur rahim, wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan juga kami dari keluarga besar Pada PRH mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Pak Ustadz. Baik, kepada hadirin yang berbahagia, mari kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu mari kita simak bersama sambutan serta arahan yang akan disampaikan oleh Direktur SDM dan Umum kepada Bapak Sugeng Uripno. Kami persilakan. Saya mati di pencet lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Jainudin, yang kami hormati Bapak Ciken dan Ibu Ciken, yang kami hormati Bapak-Bapak manajer dan kepala unit, yang kami sayangi Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian yang hadir pada saat ini. Baik, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, pada
siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. yang mana pada pagi ini dapat berkumpul bersama untuk pertemuan atau silaturahmi dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT PLK. Baik Bapak, Ibu, adik-adik yang kami banggakan, siang ini hati saya yang mewakili BOD atau manajemen dipenuhi rasa haru dan bangga di mana saat ini kita dapat berkumpul. Hari ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sebuah tanda yang menandakan perjalanan luar biasa yang telah kita lalui bersama. 14 April 33 tahun yang lalu, PT Tanjung Redep Utami lahir dari sebuah mimpi sederhana. Jika melihat ke belakang, dalam perjalanan kita tidak selalu mulus. Ada tanjakan terjal, ada badai yang harus kita hadapi. Namun setiap tantangan itu tidak membuat kita goyah, justru menempa kita menjadi lebih kuat, lebih solid, dan lebih inovatif. Bapak, Ibu, dan adik-adik, semua itu bisa kita lewati karena satu hal. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Kami segenap direksi atau BOD mengucapkan terima kasih yang tulus kepada setiap individu yang ada di ruangan ini maupun individu yang belum berkesempatan hadir pada hari ini yang berada di ujung peta kerja di masing-masing unit kerja. Anda adalah detak jantung dari perusahaan ini. Dedikasi kerja keras dan loyalitas kalianlah yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Selamat ulang tahun PTPA. Semoga tumbuh berkembang semakin maju dan semakin jaya, serta bisa mensejahterakan karyawannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur SDM dan Umum. Mari kita masuk ke agenda selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, eksistensi PT Tanjung Redep Utami selama 33 tahun tentu tidak lepas dari dedikasi serta loyalitas yang luar biasa dari para insan di dalamnya. Maka sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas yang luar biasa tersebut, marilah kita saksikan selanjutnya penyerahan simbolis piagam penghargaan masa kerja bagi mereka yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang perusahaan ini. Kepada Bapak Saudi Nurdin dan Bapak Hendra Gunawan, dengan hormat kami undang untuk menerima sebagai perwakilan penerima penghargaan Bapak Saudi Nurdin dengan masa kerja 30 tahun 11 bulan dan Bapak Hendra Gunawan dengan masa kerja 5 tahun. Serta kami mohon perkenan kepada Bapak Direktur SDM dan Umum, Bapak Sugeng Buritno dan Bapak GM, Bapak Musim Girsang untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis.
tutup langsung. Baik, terima kasih kepada Bapak Saud Nurdi dan Bapak Hendra Gunawan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah insan PT TNI Berkecutan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Direktur SDM dan Umum serta Bapak Jiran. Baik, hadirin sekalian, agenda selanjutnya mari kita simak bersama penyampaian kesan dan pesan oleh Bapak Tito Guswanto selaku Kepala Unit Suara. Kepada Bapak Tito kami persilahkan. Kalau ada yang mau nambahin, Terima kasih saya ucapkan yang terhormat Bapak Direktur Umum mewakili BUD seluruh jajaran PT Tanjung Berkebun Tani, kepada Bapak JM, Ibu JM, para manajer dan K-Unit, serta rekan-rekanku semua yang hadir dalam ruangan kafetaria ini yang cukup bagus buat kita sekarang. Ya, kalau saya diminta untuk kesan dan pesan itu memang sangat panjang ya. Tadi dijelaskan dari Pak Dirkum, begitu terharunya beliau membacakan suatu teks kalimat, saya juga ikut menangis. Itulah gambaran kita. Kita melewati badai, melewati gunung, tapi kita tetap kuat. Terutama yang usianya lebih daripada 40-50. Karena rata-rata yang berdiri di depan teman-teman saya ini mungkin usianya sudah di kepala 5. Saya luar biasa. Inilah perjuangan. Bagaimana cerita Terhan tahun 93. Kebetulan saya disuruh untuk memberikan pesan pada tahun itu. Saya bergabung di PT Tanjung Berkebun Tani adalah tanggal 15 Oktober 1993. Jadi usia perusahaan baru sekian bulan. Jadi sekarang Oktober ya kan, baru sekitar 4 bulanan itu saya sudah bergabung. Suka dan duka situ luar biasa. Mungkin bisa ceritakan tidak cukup dalam waktu 2 dan 3 jam. Bagaimana saya diterpa, bagaimana saya digembleng. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan di perusahaan ini. Ya kan, kalau cerita pada masa itu luar biasa. Bagaimana perusahaan kita masih didukung zaman waktu itu oleh pemerintahan yang ada, pemerintahan terguling, ya kan. Kita tidur lagi, bangun susah, hidup segan mati tak mau pada saat itu. Ya, itu luar biasa teman-teman. Kalau saya cerita mungkin saya buat karena menangis memang pada saat itu. Begitu juga diri saya pribadi. Saya berganti pimpinan, ganti karakter, tapi kita lalui, kita belajar. Tito bukan siapa-siapa pada saat itu, ya kan? Tidak dianggap sebagai karyawan. Tapi kita sekarang teman-teman, kita menyatu semua. Tidak ada perbedaan si A dan si B, latar belakang. Yang penting kita mampu dan kuat menghadapi tantangan, kita akan makin baik. Itu saya mendengar. Dulu kalau cerita Pak JM itu siapa? Belum dipandang siapa. Tapi kita lihat sekarang, mereka pimpinan kita, mentor kita, penyemangat kita. Itu ya. Pak Dirkum, kita tidak tahu siapa mereka. Ya kan, menjadi pemimpin kita, tapi kita terus harus tetap semangat. Kalau bercinta itulah teman-teman masa lalu, menangis saya. Tapi TRH adalah rumah kita, rumah saya. Ya kan? Sudah 33 tahun kita bergabung. Ya kan? Itulah. Jadi kalau saya pikir saya berpesan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang masih muda, yang punya latar belakang pendidikan, mempunyai kemampuan, yuk kita belajar. Di saat kita bekerja boleh kita pakai aturan, di luar kerja boleh kita berteman, saling semangat. Jangan kita terpaku apa yang menjadi pekerjaan itu coba, tapi di luar itu juga kita harus mampu. Jangan kita hanya memilih ini bukan bidang saya, ini bukan siapa kita harus saling peduli, ya kan? Itu yang utama. Jadi saya tidak mau mengulas, Pak, mohon izin. Duka itu saya pikir kalau ceritakan sedih ya, sedih kalau duka.
Tapi kalau suka kita ceritakan membuat kita bahagia, awet muda, ya kan gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau cerita suka, inilah kita waktunya suka. Zaman dulu kita pernah suka, setelah itu kita tidur lama, ya kan? Tapi kita tetap eksis, dianggap di masyarakat Pos Kabupaten masih ada KTRH, tapi kita tetap masih ada pada saat itu. Apalagi sekarang, owner kita, pemilik kita di apa di belakang kita, kita tahu, kita harus tetap semangat. Busungkan dada, bukan kita ingin sombong, bukan kita lupa dada akhirat, tidak. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita harus mampu, bahwa TRH tetaplah TRH. Karena dukungan kita adalah cukup kuat sekarang teman-teman. Pesan saya buat teman-teman, tetaplah kita semangat, ya kan. Tetap maju, belajarlah kepada Bada yang di depan ini mungkin masih muda, tapi mereka sudah, kalau bahasa Inggrisnya itu sudah banyak makan asam garamnya lah, ya kan gitu. Jadi kita belajar situ ya. Ya mungkin tidak panjang lebar, saya mungkin bukan mau akhiri Pak. Satu pesan kita adalah dalam bekerja teamwork itu jangan saling menyalahkan. Koreksi diri kita. Kalau kita salah, dikritik memang kita salah. Dari dalam dikatakan salah, jangan kita saling dendam. Marilah kita saling memaafkan apa yang dipesankan oleh Pak Ustadz tadi. Kalau pemaaf itu insya Allah dibarengi dengan perilaku yang baik, kita matinya masuk surga. Tapi kalau kita tidak, bukan pemaaf, teman-teman, nauzubillah min dzalik. Itu deh. Pesan saya itu Pak, bukan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seimbang kalau nggak ada kesan dari yang perempuan. Saya minta yang paling sepuh lah Mbak Rita. Mbak Rita, kasih pesan-pesannya. Karena lahir di 93 juga sama dengan Pak Rita. Ayo Bu Rita. Sedih. Sabar. Biar atur napas dulu. Ada yang siap? Atau dari Gen Z lah yang mewakili untuk generasi kita. Ya, Silakan ya. ganti. Kasih salah satu. Ayo. Ya, Tifa. Nanti Pak, miknya no. Masa begitu banyak ada yang berani? Ya perempuan satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Oke, untuk pesan dan pesannya untuk TRH sendiri, saya merupakan karyawan baru di sini. Selama beberapa bulan saya bekerja di sini, saya sangat mendapatkan banyak sekali insight dan juga pembelajaran, terutama terkait caranya menjalankan bisnis PT TRH ini sendiri. Overall, saya sangat menikmati bekerja di sini karena semuanya, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga teman-teman kerja seumuran, itu sangat mendukung kemajuan saya untuk banyak mengetahui dan juga berkembang di perusahaan ini. Mungkin pesannya, terus bersama membentuk kekeluargaan yang lebih baik lagi, komunikasikan juga yang lebih baik lagi, dan semoga tidak ada konflik yang berkepanjangan di perusahaan ini, ataupun kalau ada, bisa diselesaikan dengan cepat. Mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesan dan kesannya. Kita masuk ke agenda selanjutnya. Baiklah, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara tasyakuran dan doa bersama hari ulang tahun ke-33 PT Tanjung Radar Petani.
Terima kasih atas kehadiran, kebersamaan, serta antusiasme dari Bapak Ibu sekalian sepanjang acara hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan penuh optimisme serta semangat baru untuk kejayaan perusahaan kita ini di masa depan. Amin. Saya Michelle Lundayani selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang terakhir sebelum kita makan bersama, kita ada seremonial potong tumpeng dalam rangka hari ulang tahun perusahaan PT Tanjung yang ke-3. Kami mohon kepada Bapak Direktur Jenderal Umum, Bapak JM, Ibu Wakil JM untuk bisa ke depan tumpeng melakukan pemotongan tumpeng. Sekaligus Ustaz kita bersama. Semangat daerah Jaya. Daerah Jaya. Daerah Jaya. Semangat ya. Aduh, terima kasih Ustaz. Sukses ya Bu, sehat terus ya. Apa nanti? Tambah ya.
Miliar-miliar juta-juta, ratus sekian, kemungkinan orang di dunia mendapatnya. Gampang tak seberapa, sedang juga relatif, tapi masalah faham, meski itu dianggap, sedangkannya jangan miliar juta-juta, ratus sekian, kemungkinan orang di dunia kamu dapatnya. Badannya belum kenal, sementara bisa melalui hatinya baik. Terserahkannya jalani ini bersamaku. Meski sering aku keras, aku ganggu. Serta melihat wajahnya dalam sentosa kita bersama. Serta melihat wajah umurnya dalam sentosa kita bersama. Sekarang dan kini hanya kita Cek, dua. Mari yang ingin menyimakkan sebuah lagu karena hari ini hari yang berbahagia. Izin menghibur bapak-bapak ibu. terindah saat bersamamu, begitu lelahnya aku terbuat sebenarnya aku
mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk merelakan kepedihan hatiku, untuk merelakanku pergi. Ya, mari menikmati santapan yang sudah disediakan. Ku yakin cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu merelakan kepedihan hatiku, untuk merelakanku pergi. Hatiku mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu kepedihan hatiku, untuk merelakan pergianmu. Juitaku
Ingat peta liwat yang waktu kita bertemu, hati rindu berduri, sayang tak tersampai, retak patah jiwa tak bernyalu. Ingat indah bestari, maafkan dindaku, beta lama tak bersua, karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Doa puji juwita, harapkan bersama, sampaikanlah dindaku segera untuk megang teruna. Hati rindu berduri, sayang tidak tersampai, retak patah jiwa tak bernyalu. Ingat indah bestari, beta lama tak bersua, karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Doa puji juwita, ku harapkan bersama, sampaikanlah dindaku segera untuk megang teruna. Sampaikanlah dindaku segera untuk megang teruna. Mungkin dari kantor ya. Oh, dari kantor sini nggak ada. Enggak ada. Kenapa?
nggak ada sih di kita nggak dari kantor nggak ada. Malah acara begini nggak direncanakan malah lebih bagus. Itu kemarin saat kita rapat langsung teringat ya besok sendakan. Bagus malah. Masya Allah. Cepet banget ya. Kalau direncanakan lama-lama malah pusing Pak. Diadakan ini malah bagus. Iya, Masya Allah, terharu saya lihat kekeluargaannya luar biasa. Iya, bagus. Ya kena semuanya kan. Pak Ustadz ya, kena semuanya. Masya Allah. Saya aja gue telepon kemarin kan. Iya karena memang pagi-pagi kita. Ya, biasanya kalau di sini ulang tahunnya ini besar-besaran. Nah karena Pak Dirut nggak bisa kesini ya, karena memang hari hanya ini ya baca doa aja. Betul ya. Mantap. Masih di ya di daerah lain. Belum tahu ya Dirutnya di sini Pak. Pak Edi Prabowo. Belum tahu kan? Oh, belum pernah ketemu ya. Tapi, Mungkin Jumatan belum pernah. belum. Yang mantan Menteri Kelautan dulu. Mantan. Buh. Salah ya. Ketua DPR juga pernah. Ketua fraksi ya. Oh ya. DPR. Insya Allah. Ini Dirut kita di sini sekarang. Karena mantan Dirut dari sini, Ustaz. Sekarang itu bagian investigasi itu Haris Marsudianto itu kan direktur utama di sini dulu. Menteri Luar Negeri Sugiono yang orang Aceh itu. Pak Sugiono. Nah, Menteri Luar Negeri itu Dirut sini. Dirut sini. Dirut sini sebelum Haris dulu. Nah, yang Dirut Pertamina sekarang Pak Simon itu mantan direktur keuangan sini.